Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ahmad Yasaisan dengan NIM C0 di 019021. Saya dari Prodi Perpajakan F 2019. Dosen pengampu yaitu Pak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perpajakan, karakteristik informasi dalam laporan keuangan, dan akun akuntansi pajak. Akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan sendiri adalah pencatatan dan penyusunan laporan semua transaksi keuangan untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar, wajib pajak, yaitu WP disingkatnya. Benarnya, di dunia perpajakan tidak mengenal istilah akuntansi. Istilah yang ada hanya pencatatan dan pembukuan saja. Fungsi akuntansi pajak. Fungsi akuntansi pajak yang pertama yaitu sebagai strategi. Akuntansi perpajakan berfungsi sebagai strategi untuk perencanaan perpajakan masa depan yang berasal dari data pembayaran pajak serta menjadi bahan penilaian kinerja perusahaan selama periode sebelumnya. Yang kedua, analisis. Berikutnya adalah sebagai bahan analisis untuk mengetahui jumlah pajak yang menjadi tanggungan perusahaan di waktu yang akan datang untuk memudahkan perusahaan dalam hal mengurus pajak. Yang ketiga adalah publikasi. Akuntansi perpajakan juga berfungsi sebagai laporan keuangan. Saat ada investor atau keperluan publikasi lainnya, dengan adanya laporan pajak yang baik, maka perusahaan dinilai memiliki performa yang baik juga. Yang keempat adalah pembanding. Fungsi lain dari akuntansi perpajakan ini adalah menjadi dokumentasi perpajakan setiap tahunnya, yang bisa digunakan sebagai perbandingan untuk mengetahui riwayat perkembangan keuangan perusahaan. Klasifikasi pajak dalam akuntansi perpajakan. Yang pertama adalah pajak langsung. Pajak langsung ini merupakan pajak yang dikenakan dengan melihat jumlah penghasilan atau kekayaan yang dimiliki perusahaan. Besar pajaknya diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pembayaran pajak langsung biasanya wajib dibayarkan oleh wajib pajak sendiri. Tidak boleh diwakilkan atau dibebankan kepada orang atau lembaga lain. Yang kedua, yaitu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini merupakan pajak yang dibayarkan saat terjadi sebuah transaksi keuangan. Pajak tidak langsung dapat diwakilkan atau dibebankan kepada orang atau lembaga lain. Misalnya adalah saat pembeli barang di pusat perbelanjaan, biasanya harga yang tercantum sudah termasuk biaya pajak, sehingga pembeli tidak perlu membayar pajak ke pemerintah. Rumus perhitungan akuntansi pajak. Di sini saya cantumkan adalah PKP pengusaha kena pajak dikali dengan 25% sama dengan PPh badan. PPh badan dikurang dengan PPh dikurang dengan PPh pasal 23 yang sama dengan hasilnya pajak terutang. Karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu relevan. Maksudnya adalah laporan keuangan di dalamnya harus membuat informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan dapat memprediksi masa depan. Laporan keuangan yang relevan adalah laporan keuangan yang merekam setiap transaksi perusahaan selama satu periode akuntansi. Yang kedua,
yaitu andal. Agar informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan andal, maka penyajian informasi pada laporan keuangan harus dibuat berdasarkan peraturan atau pedoman yang berlaku. Selain itu, laporan keuangan juga disajikan secara menyeluruh. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Perlu Anda diketahui bahwa laporan keuangan yang dibuat juga harus dibandingkan dengan perusahaan lain. Ini akan berguna untuk menilai perusahaan Anda untuk dapat dibandingkan dengan perusahaan lain. Maka, sistem, pedoman, dan kebijaksanaan akuntansi yang digunakan harus sama. Selain membandingkan dengan perusahaan lain, laporan keuangan juga dapat dibandingkan antar tahun. Untuk membandingkan antar tahun, maka penyajian laporan keuangan perusahaan minimal harus disajikan dalam 2 periode. Yang keempat, dapat dipahami. Laporan keuangan juga harus memiliki karakteristik kualitatif, yaitu dapat dipahami. Adapun lingkup pemahaman yang dimaksud ini adalah pengguna secara umum. Tidak hanya oleh pihak manajemen saja, tetapi masyarakat yang ingin mengetahui dapat memahami. Informasi dalam laporan keuangan dikatakan dapat dipahami jika semua pengguna mengerti atau memahami isi atau informasi yang ada pada laporan keuangan. Akun akuntansi pajak. Di sini saya mencantumkan adalah penghasilan kena pajak, pajak penghasilan, dan pajak terhutang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.